Konon menurut cerita orang-orang, saat ini ada seorang lelaki yang sedang dekat dengan Tania, seorang laki-laki yang gagah dan kaya. Dan astagfirullah, ternyata laki-laki itu adalah suamiku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Widya di Jogja. Namaku Widya, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Aku adalah istri pertama suamiku, sebut saja namanya Mas Aldo. Aku tinggal di sebuah wilayah di daerah istimewa Yogyakarta. Diary, harus aku akui, Mas Aldo memang memiliki pesona yang luar biasa menurutku. Sampai aku pun rela dimadu daripada harus kehilangan dia. Secara fisik, postur suamiku tinggi besar dengan kulit putih dan ganteng. Ditambah lagi dia adalah seorang pengusaha yang sukses. Sungguh, secara fisik dan materi, bagiku dia adalah seorang suami idaman. Hanya saja hatinya bercabang, tidak hanya untukku. Diary, saat Mas Aldo bilang padaku soal keinginannya untuk menikah lagi, jujur hatiku sangat sakit. Dulu saat masih pacaran, dia bilang tidak akan menduakan cintaku. Nyatanya kini dia berencana akan menikah lagi. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya aku pun merelakan suamiku untuk menikah lagi. Perlu diketahui, istri kedua suamiku adalah seorang janda dengan 1 anak. Sebut saja namanya Safitri. Suamiku bilang dia kasihan melihat kehidupan Safitri dan ingin mengangkat derajatnya dengan menikahinya. Dan dia juga bilang bahwa aku tetaplah yang nomor 1 di hatinya. Entah yang dia bilang benar dari lubuk hatinya atau hanya sekedar gombalan untuk merayuku agar aku setuju dengan niatnya untuk menikahi janda itu. Pasalnya, dia juga bilang akan menceraikan aku jika aku tidak mengizinkan dia untuk menikahi Safitri. Diary, daripada harus berpisah dengan Mas Aldo dan kedua anakku kehilangan sosok ayahnya, aku pun terpaksa menyetujuinya dan harus rela tinggal satu atap dengan istri kedua suamiku. Meskipun aku dan istri kedua suamiku tinggal satu atap, namun fasilitas dan kebutuhan kami diberikan sendiri-sendiri oleh suamiku. Mobil misalnya, aku memiliki mobil sendiri, Safitri juga memiliki mobil sendiri. Mungkin itu salah satu usaha suamiku untuk bersikap adil kepada kedua istrinya. Dan alhamdulillah, kehidupan rumah tangga kami bisa berjalan dengan harmonis.
Mungkin karena aku sudah tidak mau ambil pusing soal istri kedua suamiku. Bagiku yang terpenting adalah suamiku masih memberi perhatian pada anak-anak kami dan semua kebutuhan kami juga terpenuhi. Hingga suatu ketika aku mendapatkan kabar bahwa suamiku sedang PDKT dengan seorang janda tetangga kampung. Seorang janda beranak satu, sebut saja namanya Tania. Tania memang sudah terkenal di kalangan kaum Adam di sekitar wilayah tempat tinggalku, bahkan mungkin di luar kampung tempat tinggalku. Tania memiliki usaha salon kecantikan. Tania sendiri orangnya cantik, putih dengan postur yang ideal. Tania terlihat sangat seksi. Chairi sejak bercerai dari suami pertamanya karena suaminya selingkuh, banyak laki-laki yang mencoba mendekatinya untuk mendapatkan cinta Tania. Dan laki-laki yang beruntung mendapatkan cinta Tania adalah Dani. Entah apa yang menjadi kelebihan seorang Dani sehingga dia bisa memikat hati sang janda kembang. Dani sendiri seorang perjaka yang bekerja pada sebuah showroom kendaraan bermotor. Konon saat berusaha mendapatkan cinta Tania, dia harus bersaing dengan adiknya sendiri yang juga jatuh hati pada Tania dan sedang berusaha untuk mendapatkan cinta Tania. Diary, Dani dan Tania pun menikah. Namun sayang, pernikahan mereka tidak bertahan lama. Sekitar setahun berumah tangga dengan Dani, Tania menggugat cerai Dani karena tidak tahan dengan sifat Dani yang temperamen. Dani sering main tangan jika mereka sedang bertengkar. Sudah beberapa kali Tania merasakan tamparan tangan Dani. Dan yang lebih menyakitkan Tania, Dani tidak bisa menerima kehadiran anak Tania hasil dari pernikahannya dengan suami pertamanya. Tania pun menyandang status janda untuk yang kedua kalinya. Dan lagi-lagi kaum Adam mulai ramai lagi mendatangi salon milik Tania. Ada yang potong rambut, ada yang krimbat, ada juga yang mengecat rambut. Entah yang mereka lakukan adalah modus untuk mencari perhatian Tania atau memang beneran mau nyalon. Aku tidak tahu. Diary, dan berita heboh yang sempat aku dengar, ada seorang ibu-ibu yang datang ke salon Tania. Dengan mengendarai sepeda motor, ibu-ibu itu datang ke salon Tania. Sesampainya di salon Tania, ibu itu menggedor pintu salon yang kelihatan masih tertutup, menggunakan helm yang tadi dipakainya, sambil berteriak menyebut nama seorang laki-laki yang belakangan ini diketahui lelaki itu adalah suaminya. Sepertinya ibu itu diam-diam mengikuti suaminya karena akhir-akhir ini ada gelagat suaminya yang mencurigakan. Dan benar saja, saat seorang laki-laki keluar dari dalam salon Tania, ibu itu langsung memukul berkali-kali kepala laki-laki itu menggunakan helm yang dipegangnya sambil mengeluarkan kata-kata umpatan. Diary, menurut cerita tetangga, laki-laki itu sudah beberapa minggu terlihat dekat dengan Tania. Bahkan laki-laki itu membelikan sebuah mobil Korea berwarna merah untuk Tania. Setelah kejadian itu, laki-laki itu tidak pernah lagi terlihat datang ke salon Tania. Dan mobil Korea warna merah milik Tania pemberian laki-laki itu kini sudah berubah menjadi mobil Jepang warna putih. Mobil itu mirip mobilku dan mobil Savitri, istri kedua suamiku. Konon menurut cerita orang-orang, saat ini ada seorang lelaki yang sedang dekat dengan Tania. Seorang laki-laki yang gagah dan kaya.
Dan astagfirullah, ternyata laki-laki itu adalah suamiku sendiri. Malam itu suamiku minta aku dan Safitri untuk kumpul di ruang tamu rumah kami. Mas Aldo minta izin pada kami bahwa dia akan menjadikan Tania istri ketiganya. Aku heran, kenapa janda lagi yang jadi incaran Mas Aldo? Dulu Safitri, kini Tania. Apakah bagi kaum pria pesona seorang janda begitu menggoda? Dan aku sendiri sudah pasrah. Terserah apalagi yang akan dilakukan suamiku. Aku tidak mau ambil pusing. Yang penting kebutuhanku dan anak-anakku terpenuhi. Itu saja. Safitri sendiri awalnya keberatan. Namun setelah dirayu dan sedikit diintimidasi, akhirnya mengizinkan Tania menjadi madu kami. Memang umur orang tidak ada yang tahu. Malam itu Mas Aldo baru pulang dari luar kota selama 3 hari untuk urusan pekerjaannya. Saat sampai rumah, Mas Aldo kelihatan lelah sekali. Aku segera menyiapkan air hangat untuk Mas Aldo mandi. Saat Mas Aldo mandi, aku pun menyiapkan makan malam untuknya. Namun yang membuatku sedikit jengkel, selesai membersihkan tubuh dan makan malam, Mas Aldo justru tidur di kamar Safitri. Malam itu dia ingin dilayani Safitri, katanya. Perasaanku campur aduk saat itu, antara kangen, jengkel, dan marah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Diary, esok paginya adalah hari kelabu bagi keluarga kami. Tidak seperti biasanya, jam 8 pagi Mas Aldo belum juga kelihatan. Biasanya saat akan berangkat kerja, Mas Aldo akan pamit padaku dan Safitri. Aku menanyakan ke Safitri apakah Mas Aldo sudah berangkat kerja. Namun kata Safitri, Mas Aldo masih tidur. Fit, coba Mas Aldo dibangunin, ini sudah jam 8, kataku pada Safitri. Iya Mbak, sahut Safitri yang segera menuju ke kamarnya. Tidak berapa lama kemudian, aku kaget mendengar teriakan Safitri dari dalam kamarnya. Tolong, Mbak Widya, Mas Aldo Mbak, teriak Safitri. Aku pun bergegas menuju kamar Safitri. Saat aku masuk kamar, nampak Safitri sedang menangis sambil memegang tangan Mas Aldo. Mas Aldo kenapa Fit? Tanyaku cemas. Nggak tahu Mbak, tadi pas mau aku bangunin, Mas Aldo diam saja. Tidak ada reaksi apapun, jawab Safitri. Ya udah, aku tak menghubungi Dokter Rina, kataku. Dokter Rina adalah dokter keluarga kami. Aku segera menghubungi ponsel Dokter Rina. Dan setelah tersambung, Assalamualaikum Bu Widya. Terdengar suara Dokter Rina dari seberang telepon. Waalaikumsalam Dok, jawabku. Aku segera menjelaskan kondisi Mas Aldo. Baik Bu Widya, saya segera ke sana, kata Dokter Rina. Sambungan telepon pun putus. Tak berapa lama, Dokter Rina pun sampai di rumah kami dan segera memeriksa kondisi Mas Aldo. Aku dan Safitri menunggu cemas di tepi ranjang. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap Dokter Rina lirih, namun masih terdengar olehku. Mendengar ucapan Dokter Rina, aku hanya mematung, namun air mataku tak dapat terbendung. Mbak Widya, kenapa menangis? Tanya Safitri bingung. Aku hanya diam. Dalam hati aku hanya bertanya, apakah Safitri tidak mendengar kata-kata Dokter Rina tadi? Bagaimana keadaan Mas Aldo Dok? Tanya Safitri. Bu Widya dan Bu Fitri yang sabar ya. Pak Aldo sudah pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya, jawab Dokter Rina. Apa? Safitri kaget.
dan menghamburkan dirinya memeluk tubuh Mas Aldo sambil menangis keras. Menurut penjelasan Dokter Rina, Mas Aldo mengalami serangan jantung. Dia sepertinya kelelahan. Diary, kabar meninggalnya Mas Aldo pun dengan cepat tersebar ke semua warga sekitar termasuk Tania. Setelah dimandikan, jenazah Mas Aldo dikafani dan ditempatkan di ruang tamu rumah kami. Beberapa pelayat pun datang menyolati jenazah Mas Aldo. Namun ada kejadian tak terduga yang sungguh membuatku semakin sedih. Saat beberapa pelayat selesai sholat jenazah, mendadak datang seorang wanita berkerudung hitam dan memeluk serta menciumi jenazah Mas Aldo sambil menangis. Ternyata wanita itu adalah Tania. Savitri yang melihat hal itu menjadi marah. Kemudian mendekati Tania, menyeretnya menjauhi jenazah Mas Aldo dengan menjambak rambutnya. "Hei, kamu, tahu tidak apa yang kamu lakukan barusan? Jenazah Mas Aldo sudah suci, sudah dimandikan dan sudah diwudukan. Tapi kamu malah membuatnya kotor. Kamu istri bukan, saudara juga bukan," teriak Savitri sambil terus menjambak rambut Tania. Tania pun membalas perlakuan Savitri kepadanya. Tania menjambak rambut Savitri. Dua orang itu pun saling jambak dan saling cakar sehingga menjadi tontonan orang-orang yang ada di situ. Akhirnya perkelahian mereka dilerai oleh beberapa warga. Karena waktu yang sudah siang, jenazah Mas Aldo pun diberangkatkan ke pemakaman. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Widya di Jogja. Terima kasih Mbak Widya yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Widya atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.